Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel YouTube Baitur Rahman TV. Insyaallah pada malam hari ini kita akan diskusi asik lah bersama kedua narasumber kita terkait dengan telah terbentuknya yayasan, yaitu nama yayasannya adalah Bumi Baitur Rahman. Dan kami perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator di sini. Dan ada Pak Ketua Yayasan yang bernama Pak Humaydi, dan ada beliau Pak Hafiz selaku wakil dari Yayasan Bumi Baitur Rahman. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan bincang-bincang, diskusi singkat. Kita insya Allah akan mensosialisasikan yayasan kita yang telah terbentuk ini kepada seluruh jamaah yang menyaksikan melalui channel YouTube Masjid Baitur Rahman TV. Baik para jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja menanyakan terkait dengan program-program atau apa saja sih yang ada di dalam yayasan tersebut. Baik, pertanyaan pertama mungkin saya tujukan kepada Pak Ketua. Mungkin bisa diceritakan sedikit gimana dulu niatan awalnya kok bisa sekarang sudah terbentuk yang namanya yayasan. Mungkin Pak Ketua bisa menjelaskan sedikit saja gimana sih asal muasal terbentuknya yayasan ini. Kepada Pak Ketua yayasan kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan kita ini awalnya berdiri mulai dari yang sangat sederhana sekali, yang mana kita ingin mewujudkannya seperti yang kita inginkan, yaitu menjadi berkembang besar. Namun awalnya dulu adalah ketika merintisnya itu sangat-sangat sedikit sekali kemungkinan untuk kita membentuk yayasan. Namun alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki beberapa program yang sudah bisa kita ikuti, yaitu ada 3 program. Yang pertama adalah TPQ, yang kedua Diniyah, dan yang ketiga adalah perpustakaan pantai atau perpustakaan anak Bumi Baitur Rahman. Baik, terima kasih Pak Ketua, sedikit penjelasan dari Pak Ketua terkait dengan asal muasal terbentuknya yayasan tersebut. Sekarang saya mau menanyakan ke Pak Wakil Ketua, Pak Hafiz. Yayasan ini terbentuk kapan sih? Silakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu kepada jamaah kita, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab dari pertanyaan moderator bahwa yayasan kita ini terbentuk tanggal 8 Oktober tahun 2021 secara resmi, dan itu terdaftar di Kemenkumham dan Kementerian Agama, serta kita juga sudah mempunyai akte notaris. Dan alhamdulillah ini merupakan salah satu bentuk perjuangan, baik itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita yang terlebih dahulu dalam melaksanakan berbagai macam bentuk kegiatan, terutama di sifat keagamaan, sehingga dilanjutkan oleh generasinya. Dan alhamdulillahnya sekarang generasi dari tokoh-tokoh sebelumnya itu bisa membuktikan bahwa di saat meskipun kita dalam situasi seperti ini, meskipun kita hidup di dalam negeri wisata, akan tetapi kita juga bisa hidup dengan dampingan dari tokoh-tokoh kita dalam sifat keagamaan. Baik, seperti itu kurang lebihnya moderator. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Sekarang pertanyaan berikutnya masih di dalam lingkup yayasan. Tadi Pak Wakil sudah menjabarkan atau menjelaskan bahwasanya di yayasan ini sudah ada yang dinaungi seperti TPQ, Diniyah, dan perpustakaan pantai, yaitu Anak Bumi Gili Trawangan. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan,
sejauh mana sih kalau sejauh mana sekarang program-program yang sudah dinaungi oleh yayasan tersebut seperti program TPQ Dinia, apakah itu masih ada kendala atau sudah berjalan dengan maksimal? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wakil, mungkin kami persilahkan Pak Wakil. Terima kasih. Terkait masalah kegiatan yang dilakukan di yayasan ini, alhamdulillahnya TPQ sudah bisa dikatakan 70% berjalan. Itu kenapa saya katakan 70%? Karena memang baik dari anak didik kita maupun dari pengajar kita bisa dikatakan kita ini kekurangan dalam tenaga pengajar, sehingga mungkin ini penting ke depannya, sehingga maksimalisasi dalam pengajaran ini kepada anak didik kita bisa juga nanti mungkin dari pembina juga memberikan gambar apakah boleh nanti orang-orang yang kompeten dari orang luar yang memang pada bidangnya itu untuk memberikan mendidik anak-anak kita ini dalam cara-cara bagaimana supaya cepat dalam penghafalan. Dan tentunya dalam kegiatan yang sifatnya diniyah untuk sementara ini masih dalam proses. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan diniyah ini bisa dimaksimalkan lebih kita tonjolkan nanti bagaimana bentuknya, apakah diniyah ini punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik, kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kita lakukan, apakah dari anak-anak diniyah ini bisa ke TPQ, dari anak TPQ ini bisa juga ke diniyah, ataukah sebaliknya, karena ini kan dua program yang mungkin agak gampang sulit untuk digabungkan, karena ya TPQ ini harus ada konsentrasi dengan tersendirinya karena ini terkait masalah hafalan. Nah, mudah-mudahan nanti dari kita sebagai pengurus ini juga diberikan masukan-masukan baik oleh pembina ataupun masyarakat, kira-kira bagaimana ke depannya supaya kegiatan TPQ ini bisa maksimal, terutama juga kegiatan diniyahnya apa saja yang harus dipelajari dari dalam kegiatan diniyah. Nah, itu yang dua kegiatan dari TPQ dan diniyah dalam sifat keagamaan. Adapun kegiatan lainnya dalam bentuk perpustakaan, ini merupakan salah satu kegiatan yang dinaungi oleh yayasan. Tentunya ini adalah kegiatan umum yang sifatnya untuk pelajaran untuk taman baca saja ini. Nah, mudah-mudahan nanti di taman baca yang digagas baik oleh pembina maupun pengurus ini bisa untuk menstimulasi anak didik kita, adik-adik kita untuk lebih gemar dalam membaca, sehingga kedepannya itu kita ini semuanya bisa melek baik dalam dunia IT ataupun dunia dan sejenisnya, itu kita semua anak-anak didik kita ini bisa berkembang di situ. Baik, itu saja sih yang dari tiga kegiatan yang dibidangi oleh yayasan ini. Siap. Baik Pak Wakil, alhamdulillah para jamaah kita sudah mendengarkan sekelumit profil dari yayasan tersebut. Yayasan sudah menaungi TPQ, diniyah, dan taman baca. Sekarang kita mau menanyakan lagi kepada Pak Ketua, masih dalam lingkup TPQ dan diniyah dan tiga program yang dinaungi oleh yayasan tersebut. Yang kami ingin tahu, kira-kira secara keseluruhannya sudah berapa anak didik yang masuk dalam ketiga program tersebut, Pak Ketua? Baik, terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah di TPQ kita sudah memiliki anak didik kurang lebih 80 orang anak didik untuk TPQ dan termasuk diniyah juga. Dan untuk perpustakaan, alhamdulillah kita sharing dengan orang-orang tua kita yang ada di sini juga, yang mana mereka ingin menitipkan anaknya untuk belajar sejenis matematika atau belajar baca yang bagi yang belum bisa baca. Mereka kurang lebih sekitar 30-40 orang ada selama ini. Dan alhamdulillah perjalanan daripada perpustakaan ini semakin hari akan semakin berkembang,
di mana kita dibantu oleh beberapa orang yang mana mereka mengajarkan kepada kita, termasuk workshop yang mana berkaitan dengan IT dan bagaimana mendidik anak dengan cara yang baik. Gitu. Baik Pak Ketua, terima kasih penjelasannya. Sekarang saya akan kembali ke Pak Waka lagi, Wakil Ketua. Kira-kira apa sih harapan selepas terbentuknya yayasan ini dari pengurus, pembina, pengawas dan lain sebagainya, atau orang-orang tua kita? Apa sih harapan untuk yayasan ke depannya seperti apa? Jadi kalau kita berbicara harapan, tentunya pasti yang baik-baik saja ya. Harapan saya secara pribadi terkait masalah terkait dengan yayasan ini, mudah-mudahan meskipun kita ini baru terbentuk beberapa bulan yang lalu, alhamdulillahnya bahwa kita sudah bisa membuktikan dengan kegiatan yang telah kita lakukan, sehingga orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang ada di luar pun datang untuk membantu kita, meskipun itu dalam bentuk bantuan yang sifatnya seperti buku Al-Quran ataupun buku bacaan untuk anak-anak, serta bacaan untuk orang-orang remaja juga, dan lebih tepatnya buku bantuan itu berbagai macam jenis. Nah, artinya dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan tersebut, ini membuktikan bahwa meskipun kita terbentuk dari beberapa bulan yang lalu, tentunya harapan kita bersama baik dari pembina maupun pengurus nanti ke depannya, semoga kegiatan yang kita laksanakan ini bisa diperlebar lagi, bisa untuk kita kita bersama-sama pantau juga, sehingga perkembangan yayasan ini insya Allah ketika kita bersama-sama itu kita pasti bisa. Itulah harapan kalau dari saya. Dan tentunya baik dalam bentuk program pun, mudah-mudahan juga nanti apa yang tidak kami ketahui baik dari pembina maupun dari pengurus, sekiranya ada jamaah juga yang punya kompeten dalam hal ini untuk memberikan kepada kami masukan, baik itu dalam sifatnya ide-ide, gagasan, ataupun dalam bentuk kira-kira program apa yang akan pas untuk dilaksanakan, baik itu di TPQ, diniyah ataupun di perpustakaan. Tentunya terlepas dari itu, semua pihak juga sekali lagi mudah-mudahan kami juga sangat mengharapkan masukan, sehingga nanti ini ketika ada yang salah dari kami ini, tolong kami juga untuk ditegur. Jadi tentunya itu yang sifatnya kritikan tapi ya dalam bentuk konstruktif. Kira-kira seperti itu harapan kita ini. Terima kasih. Ya. Baik Pak, maka tadi sangat menarik pembahasannya. Ada yang saya tangkap mengenai program-program yang disampaikan ke depan dan harapan ke depannya. Yang saya mau tanyakan kembali di sini, apakah hanya 3 program itu saja yang akan dinaungi oleh yayasan ini, atau bisa masuk program-program lainnya di dalam yayasan ini? Seperti contoh mungkin ke depannya ada remaja masjid, apakah bisa masuk, kemudian ibu-ibu masjid dan pokoknya sejenis organisasi lain seperti TPQ, diniyah dan taman baca tadi. Kepada Pak Ketua kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Selaku ketua yayasan, saya memiliki harapan. Tentunya harapan kita adalah bagaimana caranya agar masyarakat kita yang ada di tempat ini atau di Bukit Rawang ini mendukung kita dalam setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, termasuk nanti perkembangan daripada kegiatan-kegiatan itu, baik itu membangun rumah tahfiz atau membangun sebuah madrasah ataukah pondok pesantren. Mudah-mudahan itu bisa diwujudkan dengan harapan ya dukungan dari kita semua dan termasuk orang tua-tua kita yang ada di sini, dan semoga itu bisa kita wujudkan bersama-sama dengan tim kita atau yayasan kita. Mungkin sekian.
Baik Pak Ketua, sangat menarik para jamaah. Kita sudah mendengarkan. Jadi program yayasan ini bukan hanya sampai di sini saja, tapi mereka sudah meniatkan adanya rumah tahfidz, adanya pondok pesantren bahkan seperti itu. Ya kata para ulama, kita niat yang tinggi supaya hasilnya juga tinggi. Walaupun mungkin beberapa tahun perjalanan, tapi insya Allah kita akan tetap mensupport dan mendoakan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua dan Wakil Ketua Yayasan Baitur Rahman. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, karena ini sangat menarik diskusi kita pada malam hari ini, jadi mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan. Moderator bisa dikatakan sebagai perwakilan dari jamaah yang menonton, dan begitu juga jamaah mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dipertanyakan, silahkan bisa diketik atau ditulis di kolom komentar supaya nanti kita akan menanyakan langsung atau membalas komentar para jamaah. Baik, kita kembali lagi ke topik kita, tema kita mengenai yayasan ini. Dan insya Allah nanti kedepannya kita akan buat konten atau video bersama wakil TPQ, perwakilan dari TPQ, baik itu dari pengurusnya, ketua atau wakil. Terus kita akan buat video juga bersama ketua dan wakil ketua dari Dinia, dan kita akan buat video juga bersama ketua dan wakil ketua yang menaungi atau yang menjalankan program Taman Baca atau Perpustakaan Pantai. Baik, sangat menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin para jamaah mau menyaksikan, silahkan 1-2 kata untuk meminta dukungan atau sambutan kepada para jamaah, dan insya Allah nanti kita akan tutup acara kita, diskusi kita ini selepas Pak Ketua dan Wakil Ketua menyampaikan 1-2 kata. Kepada Pak Ketua kami persilahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada jemaah sekalian. Kami selaku pengurus yayasan mengharapkan dukungan daripada jemaah sekalian, dan dukungan ini sangat penting bagi kami karena sebagai support daripada pelaksanaan apa yang kita lakukan saat ini adalah sangat-sangat dibutuhkan sekali. Maka dari itu, marilah kita semua ikut serta, baik membangun walaupun hanya dengan berkomentar atau saran atau apapun. Yang penting itu akan membangun kami, dan mudah-mudahan dengan adanya yayasan ini, kita yang berada di pulau ini semakin lama semakin berkembang dan maju dan lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih Pak Ketua Yayasan. Sekarang kami persilahkan ke Wakil Ketua Yayasan, pada Pak Hafiz, kami persilahkan. Jadi mungkin sebagai penutup video kita kali ini, mudah-mudahan kedepannya apa yang akan kita laksanakan itu dengan cara kita bersama-sama, tentunya tidak ada hambatan seperti itu. Dengan cara kita diberikan masukan, kritikan yang sifatnya konstruktif, ketika kami ada kekeliruan, tolong kami untuk diberikan teguran ataupun nasihat. Insya Allah ihdinas siratal mustaqim. Sekian. Terima kasih Pak Hafiz. Intinya para jamaah sekalian, yayasan ini membutuhkan support, bantuan, doa untuk berkembang dan konsistennya, sehingga yayasan bisa berjalan dengan keinginan kita bersama, dengan keinginan masyarakat. Jadi kami tegaskan sekali lagi, apabila ada masukan, kritikan, silahkan bisa menghubungi kami, bisa menghubungi Pak Ketua dan Wakil Ketua dan pengurus-pengurus lain yang ada di Yayasan Bumi Baitur Rahman. Mungkin kita cukupkan sampai di sini video kita atau konten kita terkait dengan kegiatan atau sosialisasi yayasan ini. Insya Allah kedepannya lagi kita akan liput bagaimana perkembangan dari yayasan ini. Baik para jamaah, sebelum kita tutup,
Jangan lupa ikuti terus channel Baitur Rahman TV, dan jangan lupa untuk ditekan tombol like, share, subscribe, sehingga bisa memberikan kami support kepada channel ini sendiri dan silaturahim kita tetap terjaga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya dari kebodohan saya pribadi. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.